Selamat siang untuk Bu Liris. Di sini saya membuat video ini untuk menjelaskan tugas properti individu KKN ITERA kelompok 219. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Periso Saragi dari Teknik Geologi angkatan 2022 dengan NIM 122 150 123, yang dimana saya dari Desa Mekarsari, Wesulan, Lampung Selatan, kelompok 219. Adapun dari keluarga saya ini yang memiliki latar belakang desa yang dimana secara historis Desa Mekarsari merupakan desa pemekaran dari Desa Induk Talangwai Sulan. Namun awalnya adalah hutan belantara yang dihuni oleh beberapa orang saja tanpa anak dan keluarga. Pada saat itu belum dikasih nama desa, masih merupakan dusun kecil. Satu di antaranya adalah ada warga yang sengaja bertebang hutan ke arah utara. Kemudian di sana menemukan sebuah danau atau lubuk yang dikelilingi oleh tanaman matang. Kemudian mereka sepakat bahwa kampung kecil ini diberi nama Dusun Lubuk Matang, yang berarti kata mereka adalah lubuk matang berarti adalah air yang berkumpul di mana-mana. Sedangkan matang sebagai makanan manusia. Adapun masalah yang terjadi di desa itu yang pasti desa itu memiliki masalah pertanian, yang dimana di desa itu mungkin pertanian dari mereka itu memerlukan sebuah pupuk yang dimana pupuk-pupuk atau pembersihan-pembersihan lahan atau gimana, yang dimana kita sebagai mahasiswa pasti memiliki tindakan yang dimana tindakan yang diberikan itu dimana membantu petani membuat kompos atau pupuk organik dari kotoran ternak maupun penggabungan kotoran ternak dengan sampah organik, dimana penggabungan antara bekas dan padi. Yang dimana kalau kita membantu itu kayak kita harus lebih ke arah membantu ngebersihin atau membuat hasil dari untuk desa-desa tersebut. Oke, tujuan dari tujuan dan manfaat dari program kerja saya ini yang dimana saya mengambil dari SDG 12 dan SDG 15, yang dimana SDG 12 ini mencipta mencita-citakan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tujuan ini menekankan pentingnya efisiensi sumber daya, pengolahan limbah yang tepat, dan pengembangan produk yang ramah lingkungan. Sedangkan yang SDG 15 itu mencita-citakan pengelolaan hutan, pemilihan lahan yang terintegrasi, dan pelestarian keanekaragaman hayati. SDG ini menekankan perlindungan ekosistem daratan dan pengenalan invasi spesies asing, yang dimana mengurangi limbah pertanian, pemulihan lahan terdegradasi, dan pengembangan produk yang ramah lingkungan. Timeline pelaksanaan ini mungkin hanya sehari doang, yang dimana kayak kita itu memerlukan targetnya seperti warga dan tempat, dan di situ kita memerlukan partnership atau warga-warga sekitar untuk membantu kita membuat sosialisasi agar mereka bisa menjalankan sosialisasi dengan baik, dan hasil sosialisasi itu mungkin terbentuk di planet itu atau bentukan planet, yang dimana pelaksanaan ini mungkin kita pertama itu kayak menjelasin dulu gimana cara-caranya, apakah yang akan kita lakukan, terus mungkin warga juga sebagian tahu dan sebagian ada yang belum mengerti. Setelah itu menjelaskan, mungkin kita membuatnya, dan setelah membuatnya itu kita mungkin mendiamkannya dulu atau menyimpan agar bahan pupuk organik itu bagus. Setelah bagus mungkin warga sendiri bisa meletakkan pupuk organik itu ke ada lahan perkebunannya, yang dimana seperti pohon coklat, pohon pisang maupun pohon kelapa. Sedangkan untuk yang pertanian sawah itu mungkin pupuk yang digunakan tidak bisa menggunakan pupuk organik karena bukan bagian ranahnya pupuk organik masuk ke sana, karena tidak masuk. Itu pupuk organik itu jatuhnya untuk ke lahan perkebunan.
Untuk metode program kerja itu yang dimana memerlukan alat dan bahannya. Bahan yang digunakan itu seperti skop, sarung tangan, jerami, sampah organik, dan tanah, ember. Cara kerja untuk metode kerja ini yang dimana pertama siapkan ember yang sudah diberikan lubang dengan ukuran yang sesuai kebutuhan, lubang berguna untuk sirkulasi udara. Kedua, masukkan jerami ke dalam ember tersebut yang dimana untuk melapisi bagian bawah untuk menyerap air. Tiga, isi wadah yang sudah diisi jerami dan masukkan tanah atau kompos yang sudah jadi di mana membantu pembusukan dengan cepat dan oleh mikroorganisme. Keempat, masukkan sampah organik di mana dipilah dan diperkecil agar mudah terurai. Bisa juga masukkan kotoran dari ternak digabung dengan sampah organik rumah di mana membuat hasil yang sangat kompleks. Kelima, tutup ember yang diberikan lubang dan disimpan di tempat yang memiliki suhu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Oke, dampak sosialisasi pada masyarakat mungkin. Pertama itu masyarakat umum dapat memahami pentingnya mengelola sampah rumah tangga serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga permasalahan sampah yang dapat diatasi di berbagai tingkatan masyarakat, terutama di tingkat yang paling bawah, yaitu rumah tangga. Kedua, masyarakat umum dapat memahami menjadikan sebagai pupuk organik membantu perkebunan seperti untuk pohon kelapa, pisang, dan pohon coklat. Ketiga, masyarakat umum dapat mengetahui apa saja manfaat dari pengelolaan bahan limbah dan sampah organik untuk lingkungan dan diri sendiri. Oke, output dari program kerja ini yang dimana pelaksanaan program kerja sosialisasi ini di mana pupuk organik pada dan atau cair dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Pupuk organik padat hasilnya berupa pupuk organik padat yang dikemas dalam plastik. Pupuk organik cair hasilnya berupa pupuk organik cair yang dikemas dalam botol dan bekas air minum. Sekian pemaparan proja yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sekali lagi saya akan tutup. Selamat siang dan terima kasih.